Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat sahabat Kang Asep Hidayat semua dimanapun berada. Baik, kali ini Kang Asep akan kembali bercerita yang tentunya masih dalam kisah nyata. Dalam cerita ini, nama-nama tokoh serta daerah Kang Asep samarkan yang tentunya demi kebaikan keluarga. Oh ya, dalam cerita ini salah satu tokohnya Kang Asep sendiri yang bernama Dayat. Langsung saja kita ke bagian ceritanya. Namun seperti biasa, yuk kita membaca Bismillahirrohmanirrohim. Dan inilah selengkapnya. Bahagia, kata yang semua orang mendambakannya, bahkan berusaha untuk mendapatkannya. Namun terkadang sulit untuk mendapatkan kebahagiaan itu, walau dalam arti yang paling sederhana. Terkadang pula jauh kenyataan dari harapan. Berharap bahagia, justru yang datang duka. Apakah ini yang dinamakan takdir? Jika bicara takdir, maka satu-satunya cara hanya berserah dirilah kepada Yang Maha Kuasa, karena semua Dialah yang menentukan dalam hidup ini. Manusia hanya bisa berusaha. Sinar mentari pagi yang mulai memancarkan sinarnya, yang cerah dan indah khas di pedesaan. Burung-burung mulai berkicauan seakan menyambut datangnya hari. Demikian juga dengan penduduk desa yang mayoritas sebagai petani, mulai beriringan pergi ke kebun untuk bertani, bercocok tanam di kebun untuk menyambung hidup sehari-hari. Demikian juga dengan Mas Trisno dan Mbak Hartinem, keluarga kecil yang belum dikaruniai buah hati itu. Terlihat begitu mesra berangkat berdua dengan menggunakan sepeda ontelnya. Dek, ayo kita berangkat, nanti kesiangan loh. Mas Trisno mengajak untuk segera berangkat pada istrinya. Iya mas, ini juga udah siap kok, jawab Mbak Hartinem. Lalu mereka pun berdua berangkat menuju kebun. Di perjalanan menuju kebun, mereka mengobrol dan sesekali diselingi candaan-candaan yang tentunya membuat hati mereka begitu damai dan bahagia. Siang itu cahaya mentari sudah tepat berada di atas kepala. Panasnya mentari pun terasa menyengat. Mas Trisno menghampiri Mbak Hartinem yang sedang menyiangi padi. Dek, sepertinya udah siang nih, istirahat dulu yuk. Ajak Mas Trisno ke istrinya untuk istirahat dan makan siang. Iya mas, bentar lagi ya, dikit lagi, jawabnya singkat. Udahlah dek, nanti kita lanjutkan lagi. Aku udah lapar nih, ujar Mas Trisno yang sudah lapar seraya menepuk perutnya. Oh, mas dah lapar toh? Ya ayolah kalau gitu, jawab Mbak Hartinem. Lalu mereka pergi ke gubuk yang mereka buat di kebunnya. Selesai makan siang, mereka berdua istirahat sambil mengobrol ringan, hingga akhirnya membahas masalah momongan yang mereka dambakan. Dek, andaikan dulu kamu ndak keguguran, mungkin sekarang anak kita udah umur 3 tahun ya. Mas Trisno memulai cerita. Mbak Hartinem menarik napas berat, terlihat dari raut wajahnya. Ia begitu sedih mendengar ungkapan suaminya, mengenang kembali hal yang begitu menyakitkan yang pernah ia alami.
Iya mas, maafkan aku ya mas, tidak bisa menjaga anak kita, ucapnya dengan nada penuh sesal. Bahkan aku tidak akan pernah lagi bisa memberimu anak. Sambung Mbak Hartinem lagi, terdengar dari suaranya parau, menandakan ia mulai menangis. Sekarang aku pasrah mas, jika memang mas ingin menikah lagi. Tapi jangan sakiti aku ya mas, aku rela kok mas tinggalkan. Karena aku sadar aku ini perempuan yang tidak sempurna lagi, ucap Mbak Hartinem sungguh menyayat hati. Sesaat Mas Trisno hanya diam, tertunduk mendengar ucapan istrinya. Sudahlah dek, wong aku tak pernah berpikir seperti itu. Aku menyayangimu dek, ucap Mas Trisno meyakinkan hati istrinya, sembari memeluk penuh kasih sayang. Mbak Hartinem tersenyum getir karena dalam hatinya ia tahu bahwa suatu saat nanti semua itu akan terjadi. Mbak Hartinem faham bahwa semua pria yang menikah tentulah menginginkan keturunan, sementara ia tak bisa lagi memberikan keturunan. Ketika keguguran beberapa tahun yang lalu, dengan terpaksa rahimnya harus disterilkan karena jika tidak akan membahayakan dirinya. Hari demi hari terus berlalu sedemikian mestinya. Demikian pula dengan kehidupan Mas Trisno dengan Mbak Hartinem. Mereka tetap hidup bahagia, walau harapan untuk mendapatkan buah hati perkawinan mereka telah punah. Namun mungkin hanya untuk mengisi kekosongan hati atau memang sudah tabiat Mas Trisno. Akhir-akhir ini Mas Trisno punya kebiasaan atau hobi berjudi, sehingga sering waktunya habis hanya untuk berjudi. Mas Trisno hampir setiap malam selalu pulang larut, bahkan hingga subuh hari. Jika ditegur oleh Mbak Hartinem selalu saja marah dan langsung tidur hingga siang hari. Mbak Hartinem sering menangis dengan perubahan sikap dan perilaku suaminya. Hari demi hari sikap Mas Trisno semakin parah. Tak mau lagi ke kebun atau bekerja mencari nafkah. Dengan demikian kebutuhan rumah tangganya semakin kacau hingga untuk makan saja sudah tidak ada lagi. Mas, sampai kapan seperti ini? Kalau Mas tidak mau kerja, lalu kita mau makan apa Mas? Suatu hari Mbak Hartinem dengan lembut dan sangat hati-hati mencoba berbicara kepada suaminya yang saat itu tengah duduk di bangku panjang di teras rumah. Mendengar ucapan istrinya, Trisno menatap tajam istrinya yang tengah duduk di samping, lalu berkata dengan nada kasar. Kenapa? Kamu keberatan aku nggak kerja? Kalau aku nggak kerja, kamu kan bisa kerja untuk makan. Untuk apa aku bersusah payah kerja cari makan hanya untuk kasih makan perempuan gak bisa beranak? Lalu Trisno berdiri dan melangkah masuk ke rumah sambil membanting pintu dengan keras. Bagai disambar petir di siang hari, Mbak Hartinem mendengar ucapan suaminya yang sangat ia cintai. Mbak Hartinem menangis merasakan pedihnya hati karena ucapan suaminya. Gusti Allah, ampunilah hambamu ini. Berilah hamba kekuatan ya Allah. Saat itu tak ada lagi kata yang bisa diucapkan selain menangis serta mohon kekuatan padanya. Hari demi hari terus berjalan, sikap Trisno semakin tak peduli kepada Mbak Hartinem.
Untuk mengisi perutnya, Mbak Hartinem terpaksa harus bekerja jadi buruh harian lepas di perkebunan yang ada di sekitar desanya. Mbak Hartinem berusaha tetap sabar dan tegar menghadapi sikap suaminya. Namun Mbak Hartinem tetaplah manusia biasa yang punya keterbatasan. Hingga suatu sore ia main ke rumah tetangganya yang tepat di depan rumahnya itu. Hanya sekedar mengobrol untuk mengurangi kesepiannya. "Assalamualaikum, Mi, Umi." Mbak Hartinem memanggil tetangganya yang biasa warga sekitar memanggil beliau dengan sebutan Umi. Umi adalah istri seorang ustadz dan tokoh masyarakat yang dituakan di desa itu. "Waalaikumsalam, Umi di belakang rumah, masuklah," sahut Umi yang memberitahu keberadaannya dan mempersilahkan untuk masuk. Karena pintu rumahnya tidak dikunci, lalu Mbak Hartinem pun masuk. "Oh, kamu toh, Nak? Ada apa? Baru pulang kerja ya?" tanya Umi yang saat itu tengah memotong sayur kacang panjang hendak memasak. "Nggak ada apa-apa, Mi. Cuma mau main aja. Di rumah lagi suntuk," jawab Mbak Hartinem sambil tertawa ringan. "Mi, aku mau cerita loh. Tapi Umi janji ya, jangan cerita ke siapa-siapa," sambung Mbak Hartinem. Mendengar ucapan Mbak Hartinem, Umi sejenak menghentikan kegiatannya yang sedang memotong sayur. Lalu mengangkat wajahnya, menatap wajahnya Mbak Hartinem. Lalu ia berkata, "Loh, cerita apa toh, Nak? Pakai rahasia-rahasia segala?" tanya Umi dengan tatapan serius ke Mbak Hartinem. Mendapat tatapan serta pertanyaan Umi, Mbak Hartinem menunduk dan tiba-tiba saja ia menangis terseduh. Sontak melihat sikap Mbak Hartinem membuat Umi terkejut pula. Takut kalau ada kata-kata yang salah, hingga membuat tetangganya itu menangis. "Loh, kenapa kamu, Nak? Ada apa?" Umi berdiri dan mendekati Mbak Hartinem, lalu direngkuhnya bahu Mbak Hartinem seraya berkata, Udah, jangan nangis. Ayo sini, kita duduk di belakang ya, biar enak." Lalu Umi menggandengnya, membawa duduk di belakang rumah yang terdapat kursi kayu di bawah pohon jambu air. "Nah, sekarang ceritalah, ada apa?" tanya Umi setelah duduk di bangku itu. Dengan masih menyisakan isak tangis, Mbak Hartinem mulai bercerita. "Begini, Mi, akhir-akhir ini suamiku gak peduli lagi padaku. Bahkan kata-katanya kasar dan menyakitkan hatiku, Mi. Dia tega loh, Mi, berkata padaku, untuk apa aku capek-capek cari makan kalau hanya untuk kasih makan perempuan yang gak bisa beranak. Sakit hatiku, Mi." Tutup cerita Mbak Hartinem yang diakhiri tangisnya di pelukan Umi. Mendengar keluh kesah Mbak Hartinem tentu saja membuat Umi terkejut dan turut prihatin. "Astagfirullah, Nak. Kenapa suamimu jadi seperti itu?" "Yang sabar ya, Nak," ujar Umi sembari berusaha menenangkan Mbak Hartinem. Tahun 1993, di waktu sore selepas waktu sholat Asyar, warga desa biasanya menggunakan waktu yang sedikit itu dengan bersih-bersih halaman atau hanya duduk di depan rumah sambil mengobrol bersama keluarga sesama tetangga. Terasa begitu damai dengan keakraban sesama warga. Anak-anak bermain di halaman rumah dengan canda tawa. "Assalamualaikum, Mbak." "Waalaikumsalam." "Yalah, Hartini,
Kadungaren mrene. Terlihat Mbak Hartinem yang tengah duduk santai di depan rumah Umi. Melihat di depan rumahnya ada dua anak gadis kecil datang yang ternyata itu adiknya Mbak Hartinem. Hartina adik yang di bawahnya dan Hartini adik bungsunya. Saat itu Hartina berusia 14 tahun, sedangkan Hartini baru berusia 12 tahun. Mbak nengkeni londo, seru Mbak Hartinem memanggil adik-adiknya untuk menghampirinya yang saat itu sedang di depan rumah Umi. Lalu kedua adiknya itu menghampirinya. Kadungaren mrene ono apa to, Nduk? Setelah bersalaman, Mbak Hartinem menanyakan maksud kedatangan kedua adiknya itu. Bapak nyuruh Hartini ngawani Mbak. Katanya kasihan Mbak di sini sendiri, jawab Hartina. Singkat cerita, kini Mbak Hartinem tidak merasa kesepian lagi, walau suaminya jarang di rumah, karena sekarang ada Hartini yang menemaninya. Hartini saat itu masih sekolah kelas 5 SD, namun secara fisik terlihat bongsor dan agak gemukan. Terkadang orang lain melihatnya tidak seperti anak yang masih kelas 5 SD. Tak terasa waktu terus berlalu. Dan Hartini kini telah menginjak kelas 6 dan usianya sudah 13 tahun. Mbak Hartinem sudah terbiasa dengan sikap dan perilaku suaminya, yaitu Trisno, yang berubah drastis tidak seperti ketika baru menikah. Mbak Hartinem sudah terbiasa banting tulang sendiri mencari nafkah. Berangkat pagi, pulang sore, bekerja jadi buruh di perkebunan sawit. Sepulang kerja, Mbak Hartinem tidaklah bisa langsung mandi dan istirahat, melainkan harus memasak dan menyiapkan buat makan suami dan adiknya. Suatu sore ketika Mbak Hartinem tengah sibuk memasak di dapur, tiba-tiba ada yang menyapa dari belakangnya. Yang ketika itu Mbak Hartinem tengah menghadap ke tungku. Masa opo, Dek? Mbak Hartinem menoleh ke arah sumber suara dan ternyata itu suaminya. Mbak Hartinem tidak langsung menjawab, ia tertegun. Bukan karena terkejut, tapi ia merasa heran dengan sikap suaminya saat itu. Ia nyaris lupa kapan terakhir mendengar panggilan Dek dari suaminya. Ada rasa rindu dengan situasi penuh kasih sayang seperti dulu. Loh, ngompo toh, Dek? Kok malah melongo? Kembali Mas Trisno menegur Mbak Hartinem yang saat itu tidak menjawab pertanyaannya, malah termenung dengan tatapan kosong. Mbak Hartinem terkesiap dan tersenyum hambar. Njen apa, Mas? Jawab Mbak Hartinem tergagap. Adik, lagi masak apa? Trisno mengulangi pertanyaannya sambil tersenyum lembut. Ini, Mas, aku lagi masak sayur lodeh. Jawabnya terlihat sedikit gugup. Mas dah lapar ya? Bentar lagi juga nih udah masak kok, ujar Mbak Hartinem. Ya udah, Mas mandi dulu ya, ujar Trisno. Lalu ia pergi ke kamar mandi yang ada di belakang dapur. Iya, Mas, jawab Mbak Hartinem. Sambil melanjutkan masak, Mbak Hartinem terus kepikiran kejadian barusan. Tahun 1994, pada pukul 14.30 waktu Indonesia bagian Barat atau jam setengah 3 sore. Sore itu mentari begitu terik memancarkan sinarnya, walaupun sudah menjelang sore. Banyak penduduk saat itu istirahat siang setelah beraktivitas bekerja di kebun.
Ya Allah, lebih baik cabut saja nyawaku ini. Aku ndak sanggup lagi, ya Allah. Tiba-tiba saja terdengar suara tangisan histeris. Seiring dengan tangisan histeris itu terdengar pula oe, oe, tangisan bayi. Sontak para tetangga keluar rumah mencari sumber suara itu. Astagfirullah nak, kenapa kamu ini? Terlihat Umi tetangga depan rumahnya Mbak Hartinem dengan tergopoh-gopoh berlari mendekati Mbak Hartinem yang tengah menjerit menangis sambil berguling-guling di halaman rumahnya. Umi, tolong aku, Umi. Jerit Mbak Hartinem sambil menangis dan memeluk Umi. Iya nak, kamu kenapa? Tanya Umi lagi. Itu Mi. Mbak Hartinem dengan masih menangis pilu menunjuk ke dalam rumahnya yang saat itu terdengar suara tangisan bayi. Itu Mi, Hartini Mi, melahirkan Mi, ujar Mbak Hartinem seraya menangis histeris. Mendengar ucapan Mbak Hartinem sontak membuat Umi terkejut. Astagfirullah nak, yang benar nak, jawab Umi rasa tak percaya. Ayo Mi, lihat kalau tak percaya. Lalu Mbak Hartinem bangkit berdiri dan menarik tangan Umi dibawa masuk ke dalam rumahnya. Di kamar terlihat Hartini terbaring lemah sambil menangis. Kedua telapak tangannya menutupi mukanya dengan posisi kedua paha terbuka lebar. Terlihat di bawah maaf selangkangannya terbaring pula sosok bayi merah yang masih berlumuran darah nifas. Serta tali ari-ari masih berurai. Bayi itu tak henti menangis. Ya Allah, kok bisa begini nak? Umi terbelalak menyaksikan itu semua. Bukan terkejut melihat seorang perempuan melahirkan, namun karena perempuan itu masih di bawah umur serta berstatus masih gadis. Hartini, ngomong sama aku, siapa yang melakukan ini padamu? Teriak Mbak Hartinem ke Hartini yang saat itu masih diam dan menangis. Tega kamu ya sama aku, kau buat malu keluarga, sambung Mbak Hartinem. Kalau kamu ndak mau ngomong, biar aku mati saja, sekalian biar kamu puas, teriak Mbak Hartinem seraya melangkah ke dapur mengambil sebilah pisau belati. Lalu ia kembali ke kamar Hartini. Lihat, saat ini aku akan mati di hadapanmu, ucap Mbak Hartinem seraya mengangkat bilah pisau itu siap dihujamkan ke perutnya. Beruntung saat itu ada Umi yang berusaha mencegah Mbak Hartinem. Astagfirullah nak, jangan, kamu lakukan itu nak. Umi berusaha menarik tangan Mbak Hartinem. Bertepatan tiba-tiba berdatangan para tetangga yang lainnya. Pak, tolongin ini, jangan diam saja, teriak Umi panik. Lepaskan, teriak Mbak Hartinem yang terus meronta karena kedua tangannya dipegang oleh Pak Slamet dan Pak Sudin. Wis tondo, sing sabar. Pak Sudin berusaha menenangkan keponakannya itu yang ternyata Pak Sudin adalah Pak D-nya Mbak Hartinem. Hartini yang melihat Mbak Hartinem hendak bunuh diri karena perbuatannya, ia bangkit dari baringnya dan berusaha untuk duduk karena memang tubuhnya masih lemah selepas melahirkan. Terlihat kesulitan, ia menangis terseduh dan masih membiarkan jabang bayinya tergeletak di atas dipan tanpa kasur begitu saja. Sore itu, situasi warga desa jadi gempar. Desas-desus cerita cepat berkembang dari mulut ke mulut. Seorang anak gadis belia bahkan di bawah umur melahirkan tanpa seorang suami. Singkat cerita,
Hartini dan jabang bayinya sudah diurus oleh dukun bayi yang ada di desa itu. Mbak Hartinem pun sudah mulai tenang. Namun dari raut wajahnya begitu menyimpan beban duka yang berat. Hampir semua warga tetangga berkumpul di halaman rumahnya, terutama Pak RT dan Pak RW, serta Pak Ustadz selaku tokoh masyarakat juga ada di sana. Namun sedari tadi tidak terlihat keberadaannya Trisno. Tibalah saatnya untuk menginterogasi Hartini untuk menanyakan siapa sebenarnya laki-laki yang telah menodainya hingga hamil dan melahirkan seorang bayi laki-laki. Pak RT dan Pak RW serta Pak Ustadz selaku tokoh masyarakat yang bertindak untuk mencari tahu. Selebihnya warga menunggu di depan rumah. Hartini, sekarang kamu harus kasih tahu dengan jujur kepada kami siapa laki-laki yang menghamili kamu, tanya Pak Ustadz. Ayo bicara Hartini. Pak RT menyambung dengan nada keras karena kesal melihat Hartini yang sedari tadi hanya diam dan menangis saja. Dengan tangis yang terisak dan terbata-bata, Hartini mulai berkata, Mas Trisno, Pak. Sontak semua yang ada di ruang itu terkejut. Astagfirullah. Terlihat wajah Pak RT mengeras, tanda ia menahan emosi. Terang saja Pak RT emosi, selain di wilayah warganya ada yang berbuat nista, Mbak Hartinem dan Hartini adalah keponakannya. Kurang ajar Trisno, ucap Pak RT geram. Terlihat tangan kanannya mengepal hingga terdengar bergemertakan. Kamu sama saja. Tega kamu menyakiti hati mbakmu sendiri, sambung Pak RT kepada Hartini. Hartini saat itu hanya tertunduk menangis. Aku dipaksa Pak D. Hartini menjawab dalam isak tangisnya. Lah dipaksa ngopo? Lah kepiye? Kowe kok gelem dipaksa? Goblok kamu iki ya. Berturut-turut Pak RT bertanya dan memaki Hartini. Mas Trisno ngancem aku ya Pak D. Kalau aku ndak mau, Mas Trisno mau ceraikan Mbak Hartinem. Mendengar pengakuan Hartini yang mengatakan semua itu terjadi karena ia diancam. Warga yang sebagian mendengar dari jendela mengintip sontak heboh dan marah. Kurang ajar ki, ora iso dijarke. Riuh suara warga di luar merasa emosi dengan perbuatan bejat yang telah dilakukan Trisno. Kembali ke Mbak Hartinem yang begitu mendengar pengakuan dari Hartini. Seketika ia menjerit histeris. Gusti Allah, kok tega dia padaku ya Allah. Mbak Hartinem menangis pilu hingga bergulingan di lantai. Tubuhnya mengejang layaknya seperti orang kesurupan akibat menanggung derita batin yang tak terkira. Lalu ia tak sadarkan diri. Pada malam harinya, ba'da sholat Isya, warga tetangga berkumpul di rumah Mbak Hartinem kembali. Di rumah itu sudah berada Pak RT dan Pak RW juga tokoh masyarakat. Trisno telah duduk pula di rumah itu. Terlihat wajah Trisno ada lebam membiru. Entah kenapa, mungkin saja jadi pelampiasan amarah warga akibat perbuatan yang dilakukannya. Orang tua Mbak Hartinem pun sudah berada berkumpul di sana. Setelah bermusyawarah, akhirnya tokoh masyarakat beserta aparatur desa memutuskan untuk menikahkan Hartini dengan Trisno. Namun terlebih dahulu harus ditalak istri pertamanya, yaitu Mbak Hartinem. Karena secara hukum agama tidak dibenarkan seorang laki-laki menikahi dua perempuan yang sedarah atau kakak beradik kandung. Walau dengan berat hati, Mbak Hartinem harus menerima kenyataan pahit ini.
Singkat cerita, musyawarah dan permasalahan itu selesai. Akhirnya Mbah Hartinem mengalah serta memilih untuk keluar dari rumahnya, merelakan semua kebahagiaannya demi Trisno dan adik kandungnya. Pasca perceraian itu, Mbah Hartinem dalam kesehariannya banyak berdiam diri. Mbah Hartinem tinggal bersama Pak D-nya, yaitu Pak Sudin. Untuk membiayai hidupnya, ia bekerja sebagai buruh di perkebunan sawit. Hari demi hari, tubuh Mbah Hartinem semakin kurus. Mbah Hartinem menjadi sosok yang pendiam, berbicara hanya seperlunya saja, tidak seperti biasanya yang selalu beriang. Sepulang kerja dari perkebunan, Mbak Hartinem duduk di bawah pohon jambu di depan rumah Pak Sudin. Di bawah pohon jambu ada sebuah bangku kayu yang memang dibuat untuk bersantai. Mbak Hartinem duduk bersantai di sana, mungkin hanya untuk melepas rasa penat sejenak setelah seharian bekerja. Terlihat dari raut wajahnya begitu lelah, tatapan matanya sayu dan kosong. Memandang jauh menerawang entah kemana. Ya, sekuat apapun ia pastilah tak mudah untuk menghapus goresan luka yang dalam di hatinya. Tanpa ia sadari, butir bening keluar dari sudut matanya, membasahi pipi. Wis tondo, ojo dipikirke terus. Mengko malah dari penyakit ning awakmu dhewe. Tiba-tiba saja Mbak Hartinem dikejutkan oleh kehadiran Bu D-nya yang tanpa ia sadari sudah duduk di sampingnya. Bu D. Mbak Hartinem memalingkan wajah ke Bu D yang duduk di sampingnya. Mbak Hartinem tersenyum hambar, lalu kembali mengarahkan pandangannya ke depan. Lalu ia berkata dengan pelan dan datar, "Aku tak menyalahkan Hartini dan Trisno, Bu D. Aku cuma merasa, mengapa nasibku begini ya, Bu D?" Terlihat air matanya Mbak Hartinem semakin deras membasahi pipinya. Bahunya terlihat bergetar, menahan gejolak hati yang mendalam. Bu D paham, Duk, bagaimana perasaanmu saat ini. Tapi Bu D tidak mau kamu terus meratapinya. Bu D takut nanti kamu sakit loh, Duk, ujar Bu D menimpali ucapan Mbak Hartinem dengan penuh kesabaran. Sambil membelai rambut keponakannya dengan lembut penuh kasih sayang. Mbak Hartinem hanya diam, tak menanggapi ucapan Bu D-nya. Ia hanya tertunduk dengan isak tangisnya yang begitu menyedihkan. Sebulan kemudian, dikabarkan Mbak Hartinem sakit keras. Banyak tetangga secara bergantian menjenguknya sebagai bentuk solidaritas para warga. Bahkan karena rasa solidaritas warga setempat, Mbak Hartinem dibawa ke rumah sakit terdekat untuk berobat. Namun seminggu Mbak Hartinem di rumah sakit, tidak ada perubahan dan pihak rumah sakit saat itu menganjurkan kepada pihak keluarga agar Mbak Hartinem dibawa pulang saja. Walau saat itu kondisi Mbak Hartinem belumlah sehat, bahkan masih seperti semula. Sekembalinya dari rumah sakit, kondisi Mbak Hartinem semakin memprihatinkan. Walau masih bisa berbicara, namun sudah tidak mau makan, minum, hanya bisa beberapa sendok saja. Hingga pihak keluarga sudah mulai pasrah. Suatu hari, Pak D. Sudin mendatangi rumah Pak Ustadz, sekaligus tokoh masyarakat di sana, untuk meminta bantuan. Assalamualaikum.
Pak Sudin mengetuk pintu rumah dan mengucapkan salam di rumah Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Terdengar suara jawaban dari dalam rumah Pak Ustadz. Tak lama berselang, pintu rumah Pak Ustadz pun dibuka. Umi menyapa dan mempersilahkan untuk masuk ke Pak Sudin. Oh, Pak Sudin, silahkan masuk, sapa Umi ke Pak Sudin. Namun Pak Sudin tidak masuk. Terlebih dahulu ia menanyakan keberadaan Pak Ustadz. Maaf Mi, Pak Ustadznya ada Mi? Oh, ada di dalam. Ayo silahkan masuk dulu, jawab Umi seraya kembali mempersilahkan masuk ke Pak Sudin. Silahkan Pak, duduk Pak. Saya panggil Bapak dulu ya. Lalu Umi masuk ke dalam. Tak lama Pak Ustadz pun keluar. Assalamualaikum. Pak Ustadz dengan senyum ramah menyapa dan menyalami Pak Sudin. Lalu beliau duduk di kursi tamu itu berhadapan dengan Pak Sudin. Tumben nih datang kemari, ada apa Pak? Tanya Pak Ustadz ke Pak Sudin mengawali obrolan. Begini Pak Ustadz, maksud dan tujuan saya ke sini mau minta tolong. Singkat cerita Pak Sudin menceritakan semua tujuannya yang intinya meminta tolong ke Pak Ustadz untuk mengobati Mbak Hartinem dengan cara doa. Karena secara medis semua sudah dilakukan, tapi tidak ada perubahan. Baik Pak Sudin, saya akan coba semampu saya. Kalau pendapat saya, mari kita sama-sama berusaha kumpulkan keluarga untuk melaksanakan pengajian, baca surah Yasin dan surat lainnya. Ya, memohon pada Allah jika memang umurnya masih panjang, kita mohon supaya Allah mengangkat segala penyakitnya. Namun jika sebaliknya, kita mohon juga supaya dilancarkan jalannya. Gimana Pak? Pak Ustadz mengakhiri ceritanya yang diakhiri meminta persetujuan Pak Sudin sebagai keluarganya. Sejenak Pak Sudin termenung, seakan ia ragu untuk mengambil keputusan. Lalu Pak Sudin berkata, gimana ya Pak Ustadz, kalau saya pulang dulu, saya akan berunding terlebih dahulu dengan keluarga, ucap Pak Sudin. Oh ya, bagusnya memang seperti itu Pak, supaya jangan sampai nanti jadi fitnah kepada saya, sambung Pak Ustadz. Kalau begitu saya permisi pulang dulu ya Pak Ustadz. Lalu Pak Sudin pamit pulang untuk berembuk dengan keluarganya. Singkat cerita, pukul 15.30 waktu Indonesia bagian Barat. Selepas sholat asar, terlihat Pak Ustadz baru saja tiba di rumah. Pulang dari masjid, Pak Sudin sudah duduk di bangku teras rumah Pak Ustadz. Pak Sudin, udah lama nunggu nih, sapa Pak Ustadz kepada Pak Sudin. Belum Pak, baru saja, jawab Pak Sudin seraya sedikit membungkukkan badannya, tanda hormat kepada Pak Ustadz. Kemudian Pak Ustadz dan Pak Sudin masuk ke dalam rumah. Jadi, bagaimana hasil berembuknya dengan keluarga Pak? Pak Ustadz memulai obrolan. Alhamdulillah Pak, keluarga semuanya setuju. Karena kasihan Hartinem Pak, ujar Pak Sudin dengan raut terlihat sedih. Baiklah kalau begitu, sekarang kita ke rumah Bapak, ujar Pak Ustadz. Singkat cerita Pak Ustadz berangkat ke rumah Pak Sudin. Setibanya di rumah Pak Sudin, terlihat sudah berkumpul keluarganya menunggu kedatangan Pak Ustadz. Sebelum memulai ritual doa bersama memohon kepada Allah untuk kesembuhan atau kelancaran, jika memang sudah saatnya Mbak Hartinem kembali ke haribaan ilahi. Pak Ustadz meminta segelas air putih, lalu diletakkan di tengah ruangan itu. Ritual pembacaan doa yang diawali pembacaan surah Yasin yang dipimpin oleh Pak Ustadz selesai.
Lalu Pak Ustadz mengambil gelas yang berisikan air putih tadi. Lalu beliau berbicara di hadapan seluruh keluarga Pak Sudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kita sudah melaksanakan doa bersama buat Mbak Artinem. Memohon yang terbaik buat Mbak Artinem yang sedang sakit keras. Sekarang di tangan saya ada segelas air putih yang sudah kita doakan tadi. Air putih ini semoga bisa jadi obat buat Mbak Artinem. Jika umurnya Mbak Artinem masih panjang, setelah diminumkan air ini, insya Allah Mbak Artinem akan sembuh. Namun, jika memang umurnya sudah dekat, maka akan dimudahkan jalannya. Bagaimana bapak-bapak dan ibu-ibu, setuju? Demikian ujar Pak Ustadz memberikan penjelasan kepada pihak keluarga. Lalu secara bersamaan pihak keluarga menjawab, setuju Pak Ustadz. Dengan diawali kalimat Bismillahirrohmanirrohim, lalu Pak Ustadz meminumkan air putih itu ke Mbak Artinem dengan menggunakan sendok sebanyak 3 kali. Kemudian Pak Ustadz meminta bantuan kepada istrinya Pak Sudin, yaitu Bu D Mbak Artinem, untuk mengusapkan sisa air putih itu ke tubuh Mbak Artinem yang terbaring tak berdaya itu. Usai mengusapkan air doa, lalu dengan disaksikan seluruh keluarganya, Pak Ustadz mulai membisikkan 2 kalimat syahadat di dekat telinga Mbak Artinem. Seluruh keluarga menyaksikan dengan rasa berdebar dan sedih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terlihat bibir pucat Mbak Artinem bergetar pelan, seakan ia mengikuti yang diucapkan oleh Pak Ustadz. Dari sudut matanya terlihat bening air matanya menetes. Hak. Tiba-tiba saja Mbak Artinem mengeluarkan suara pelan dari mulutnya seperti orang tersedak. Lalu terkulai tak bergerak lagi. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Pak Ustadz mengucapkan kalimat itu. Tentu saja semua keluarga faham artinya apa. Seketika mulai terdengar isak tangis dari keluarga, terutama Bu D-nya Mbak Artinem. Selamat tinggal penderitaan, selamat tinggal duka, dan selamat jalan Mbak Artinem. Semoga bahagia di sisinya. Pak Ustadz memanggil Pak Sudin karena ada hal yang perlu disampaikan. Pak Sudin pun mendekat dan bertanya, "Ada apa Pak?" Tanyanya kepada Pak Ustadz. "Begini Pak, coba pergi ke puskesmas saat ini juga. Minta tolong ke dokternya untuk mengecek Mbak Artinem, untuk memastikan kondisi Mbak Artinem," ujar Pak Ustadz ke Pak Sudin. "Baik Pak Ustadz," jawab Pak Sudin tanda setuju. Lalu ia berbicara kepada salah seorang keluarganya untuk pergi ke puskesmas tempat. Tak lama berselang, dokter dari puskesmas itu datang dan langsung mengecek Mbak Artinem. Tak memakan waktu lama dokter itu melakukannya. Lalu dokter itu menjelaskan ke Pak Sudin dan Pak Ustadz bahwa Mbak Artinem sudah tiada. Sebenarnya dari tanda atau ciri-cirinya, Pak Ustadz sudah tahu jika Mbak Artinem sudah pergi. Namun beliau tidak mau gegabah, makanya dipastikan dengan keterangan medis. Singkat cerita, sore itu juga jenazah dimandikan serta dikafani. Berhubung tidak ada lagi keluarga yang ditunggu, kesepakatan pihak keluarga jenazah segera
dikebumikan. Setelah sholat maghrib. Setelah sholat fardu maghrib, jenazah dikebumikan dengan rasa haru. Banyak kaum ibu menangis karena semua tahu bagaimana kisah hidup almarhumah. Malam itu juga menjadi malam pertama dilaksanakan takziah di rumah Pak Sudin. Para warga tetangga berdatangan ke rumah Pak Sudin untuk melaksanakan takziah atau tahlilan. Berdoa untuk almarhumah Mbak Hartinem. Tak lama pelaksanaan takziah pun selesai, lalu warga pun kembali ke rumah masing-masing. Keesokan paginya terdengar desas-desus bisik-bisik warga yang mengatakan bahwa ia tadi malam sepulang dari takziah. Keesokan paginya terdengar desas-desus bisik-bisik warga yang mengatakan bahwa ia tadi malam sepulang dari tahlilan atau takziah ketika melewati rumah Mbak Hartinem yang saat itu dihuni Hartini dan Trisno, melihat penampakan Mbak Hartinem tengah berdiri di halaman menghadap rumah itu. Ada pula yang mengaku melihatnya tengah duduk di bangku depan rumahnya. Aku membengi ndeleng Mbak Hartinem ngadeg ning ngarepe omahe Trisno. Tiba-tiba Pak Husdi berbicara ke Pak Slamet yang saat itu tengah istirahat di pondok kebunnya. Masa iyo Pak, Hartinem kan udah ninggal. Mungkin sampean salah lihat. Pak Slamet menimpali ucapan Pak Husdi. Sumpah Pak, aku ndak bohong. Pak Husdi bersumpah dan berusaha untuk meyakinkan bahwa apa yang dia lihat itu benar, tidak salah lihat. Pak Slamet tidak menimpali lagi, ia hanya diam, seperti tengah memikirkan sesuatu dengan wajah tertunduk. Pak Slamet berbicara dengan pelan. Kasihan ya Hartinem, hidupnya menderita sampai ajal menjemputnya. Pak Slamet terlihat sedih karena Hartinem adalah keponakannya juga, yaitu anak saudara tertuanya. Malam terasa begitu sunyi di desa itu. Hujan rintik membasahi bumi secara perlahan. Tiada bulan juga tiada bintang, gelap dan hening. Ditambah lagi desas-desus cerita warga desa yang mengatakan melihat penampakan Mbak Hartinem, tentu saja semakin menambah kesunyian di desa itu. Di rumahnya Pak Sudin, warga berkumpul tengah khusyuk melaksanakan tahlilan. Ya, malam itu memang malam ketiga Mbak Hartinem meninggal. Setengah jam berlalu, tahlilan pun usai. Warga tetangga setempat duduk sambil ngobrol dan menikmati hidangan ringan yang disuguhkan keluarga Pak Sudin. Tiba-tiba saja Pak Sudin berbicara kepada Pak Ustadz. Maaf Pak Ustadz, akhir-akhir ini saya mendengar cerita dari warga. Katanya banyak yang melihat kalau keponakan saya itu sering menampakkan diri. Ya, walaupun saya belum pernah melihatnya, tutup cerita Pak Sudin. Begini Pak, juga yang lainnya, saya akan menjawab pertanyaan Pak Sudin yang mungkin mewakili yang lain. Saya pastikan yang warga lihat itu bukan Hartinem, melainkan jin yang menyerupai Hartinem, supaya warga takut dan akhirnya membawa kita ke hal yang syirik. Jadi kita jangan takut, justru kita doakan saja terus Hartinem supaya husnul khotimah. Tutup Pak Ustadz. Para warga dengan serius mendengarkan penjelasan Pak Ustadz dan faham apa yang disampaikannya. Warga pun terlihat lega, lalu melanjutkan dengan minum kopi serta obrolan lain.
Di dapur ibu-ibu melakukan hal yang sama dengan bapak-bapak yang duduk di ruang keluarga. Bu Sudin, kopinya habis. Kalau masih ada, tambah lagi ya kopinya. Dari ruang keluarga, seseorang memanggil Bu D meminta tambahan kopi karena kopi yang di teko sudah habis. Iya bentar, aku beli kopi dulu ke warung, kopinya habis, jawab Bu Sudin. Lalu dengan membawa senter, Bu Sudin pergi ke warung Mbak Jadem yang tentunya melewati rumah Pak Ustadz dan rumahnya Hartini yang dulunya rumah Mbak Hartinem. Dengan menggunakan senter dan payung, Bu D berjalan kaki melewati rumah itu. Tepat ketika melewati rumahnya Mbak Hartinem, tiba-tiba saja ada yang menyapanya. Mau beli kopi ya Bu D? Sontak Bu D Sudin terkejut, lalu memalingkan mukanya ke sumber suara itu yang terdengar dari sebelah kirinya. Kaget aku nduk, lah ngopo kowe udan-udan ngene kok nang jobo? Jawab Bu D Sudin yang sesaat menghentikan langkahnya. Namun seseorang yang bertanya tadi tak menjawab, hanya diam menundukkan wajahnya. Yowes, aku ke warung dulu ya. Lalu Bu D melangkah lagi hendak ke warung membeli kopi. Astagfirullah. Seketika Bu D menghentikan langkahnya kembali. Ia berdiri tegak tak bergerak. Tubuhnya gemetaran, dalam hatinya ia berkata, Itu kan Hartinem. Lalu Bu D terjatuh tak sadarkan diri. Kembali ke rumah Pak Sudin, jamaah yang masih mengobrol seusai melaksanakan tahlilan berangsur berpamitan. Selain malam mulai larut, kopi yang ditunggu pun tak kunjung datang. Demikian pula dengan Pak Ustadz dan Pak Husdi. Beliau terlebih dahulu berpamitan untuk pulang. Mereka berjalan berdampingan karena yang membawa senter hanya Pak Husdi. Singkat cerita, tibalah di depan rumahnya Pak Ustadz. Ustadz berpamitan kepada Pak Husdi serta sebagai basa-basi menawarkan ke Pak Husdi untuk mampir. Mampir dulu Pak, ujar Pak Ustadz ke Pak Husdi. Makasih Ustadz, udah malam, lain kali saja, jawab Pak Husdi. Pak Ustadz pun kemudian menuju pintu rumahnya, namun belum lagi pintu itu diketuk, tiba-tiba Astagfirullah, Ustadz! Terdengar suara teriakan Pak Husdi yang memang belum jauh dari depan rumah Pak Ustadz. Sontak mendengar teriakan itu, Pak Ustadz terkejut. Dengan setengah berlari, ia menuju teriakan itu. Ada apa Pak Husdi? Tanya Pak Ustadz panik. Dengan senter di tangannya disorotkan ke arah jalan tanah yang becek karena diguyur hujan. Ini Ustadz, Bu Sudin, saya lihat tergeletak di sini, jawab Pak Husdi dengan suara gugup. Ya Allah, kenapa ini? Ayo kita angkat bawa ke rumah saya, ujar Pak Ustadz. Lalu tubuh Bu D atau istrinya Pak Sudin digotong, dibawa ke rumahnya Ustadz. Di rumah Pak Ustadz, Bu D dibaringkan. Terlihat Umi sigap mengambil handuk dan seember kecil air, lalu membersihkan tubuh Bu D karena tubuhnya Bu D berlumuran tanah. Cepat, Pak Husdi, kabarin Pak Sudin. Pak Ustadz menyuruh Pak Husdi memberikan kabar kalau Bu Sudin tergeletak pingsan di jalan. Pak Husdi tanpa bicara lagi langsung pergi. Setelah bersih tubuhnya Bu D, lalu Umi mengurut keningnya Bu D dengan minyak kayu putih. Tak lama kemudian Bu D pun sadar. Tentunya ia bingung dengan sekelilingnya. Sedang di mana saat itu? Bu D berusaha bangun namun Umi mencegahnya. Udah baring aja dulu Bu Sudin. Barusan Pak Husdi menemukan ibu pingsan di jalan. Kenapa sebenarnya Bu? Tanya Umi. Bu D tak menjawab. Ia hanya menangis dengan raut wajah ketakutan. Lalu Umi memberikan segelas air putih ke Bu Sudin.
Setelah minum, Bu Sudin terlihat sedikit tenang dan ia pun sudah bisa duduk dengan tenang. Lalu Bu Sudin menceritakan semua yang ia alami ke Umi dan Pak Ustadz. Tak lama kemudian Pak Sudin datang, lalu membawa Bu Sudin pulang. Malam ke-7 pasca Mbak Hartini meninggal. Seperti biasa, di rumah Pak Sudin melaksanakan tahlilan dan itu malam terakhir dilaksanakannya tahlilan. Malam itu sama seperti malam sebelumnya, selalu saja hujan, walau tidaklah deras dan hanya gerimis, namun cukup membuat suasana mencekam. Hartini saat itu hanya berdua dengan bayinya di rumah. Trisno malam itu tengah ikut tahlilan mantan istrinya di rumah Pak Sudin. Tiba-tiba saja Hartini merasakan perutnya mules dan ingin buang hajat ke WC. Ada rasa takut keluar rumah karena memang pada saat itu WC dan kamar mandinya jauh terpisah dari rumah yang terletak kira-kira 10 meter dari pintu dapur. Namun sakit perutnya tak dapat ditahan lagi dan ia tetap harus segera ke WC. Akhirnya Hartini nekat memberanikan diri dan pergi buang hajat. Ia tinggalkan bayinya di kamar yang tengah tidur pulas. Dengan segera Hartini menyelesaikan hajatnya karena ia mendengar suara tangisan bayinya. Setelah selesai Hartini segera kembali ke dalam rumah. Lalu ia menuju kamar yang pintunya hanya menggunakan gorden alias tak berdaun pintu. Dengan tergesa-gesa Hartini menyibakkan kain gorden pintunya dan hendak masuk ke dalam kamar. Tiba-tiba saja Hartini hanya bisa berdiri tegak dengan mulut dan mata terbuka lebar. Bagaimana tidak, saat itu Hartini melihat sesosok perempuan tengah terbaring dengan posisi miring menghadap bayinya. Rambut sosok itu tergerai basah awut-awutan. Matanya menatap kosong ke arah bayinya Hartini. Pakaiannya sosok itu berwarna putih, kotor, dan basah. Mbak Hartinem. Hartini terkulai lemas, terjatuh di lantai dan Hartini pun tak sadarkan diri. Di rumah Pak Sudin, Trisno terlihat gelisah. Entah kenapa hatinya saat itu sangat mengkhawatirkan anak dan istrinya. Sesaat selesai tahlilan, Trisno pun langsung berpamitan pulang. Setibanya di rumah, Trisno mengetuk pintu rumahnya seraya memanggil Hartini. Har, buka pintunya, Mas pulang nih. Namun tak ada suara jawaban dari dalam atau membukakan pintu untuknya. Hanya suara tangis bayinya yang ia dengar. Trisno semakin tak enak perasaannya. Lalu Trisno memutuskan untuk mendobrak pintu rumahnya. Bruak! Dengan sekali dobrakan saja, pintu itu terbuka lebar. Dengan tergesa-gesa, Trisno langsung masuk ke dalam rumahnya dan menuju kamar yang terdengar tangis bayinya dari dalam. Astagfirullah, kenapa kamu Har? Trisno terkejut melihat Hartini tergeletak di depan pintu kamarnya. Tentunya menyulitkan langkah yang hendak masuk ke kamar. Trisno pun berusaha mengangkat tubuh istri barunya dari depan pintu dan hendak dibawa masuk ke dalam kamar. Setelah dipangku dan melangkah masuk ke dalam kamar, tubuh Hartini terjatuh, terhempas di lantai dari pangkuan Trisno. Dek, Hartini. Hanya kata itu yang keluar dari mulut Trisno. Sekujur tubuh Trisno gemetaran, lututnya terasa lemas. Trisno dengan mata melotot memandang ke atas dipan, di mana anaknya tengah menangis. Di samping bayinya ia melihat sosok perempuan yang ia kenal bertahun-tahun.
Wajah perempuan itu putih pucat, matanya terlihat putih semua. Ya, dialah Mbak Hartinam, mantan istrinya yang telah ia sakiti hingga ajal menjemputnya. Mbak Hartinam secara perlahan bangkit dan duduk di tepi dipan itu. Mulutnya tertutup rapat, namun Trisno mendengar Hartinam berbicara. "Sampai hati kamu menyakitiku, Mas. Aku tidak terima kau perlakukan seperti ini." Tiba-tiba Trisno merasakan sakit di bagian lehernya. Trisno merasakan lehernya ada yang mencekik dengan kuat. "Cukup, Nak. Jangan kamu ikuti amarahmu. Kembalilah ke alammu, biar kami yang menyelesaikan semua ini." Tiba-tiba saja terdengar suara keras dan ternyata itu Pak Ustadz dengan Pak Sudin sudah berdiri di pintu kamar itu. "Yunduk, sing sabar, kembalilah ke alammu dengan tenang." Pak Sudin pun ikut berbicara. Seketika penampakan Hartinam pun hilang, menyisakan aroma bunga Kamboja. Saat di rumah Pak Sudin, Pak Ustadz sudah memperhatikan sikap Trisno yang terlihat gelisah. Lalu ketika Trisno dengan terburu-buru pamit, Pak Ustadz diam-diam mengajak Pak Sudin untuk mengikuti Trisno karena Pak Ustadz merasakan bakal terjadi sesuatu hal. "Pak Sudin, tolong urusin Trisno, saya mau ikutin Hartinam." Pak Ustadz memerintahkan Pak Sudin urusin Trisno dan anak istrinya. Sementara Pak Ustadz pergi untuk mengikuti Hartinam. Lalu Pak Ustadz keluar rumah Trisno menuju ke rumahnya. Tak lama berselang, Pak Ustadz keluar lagi dengan membawa senter dan sebotol air putih. Pak Ustadz berangkat bersama anak laki-lakinya yang bernama Dayat, yaitu Kang Asep Hidayat ya. "Mau kemana kita, Pak?" Sambil terus melangkah, Dayat bertanya ke ayahnya. "Udah, diam saja. Ikuti saja Bapak," jawab Pak Ustadz singkat. Dayat pun dengan tak bertanya-tanya lagi terus berjalan mengikuti ayahnya di kegelapan malam yang dingin dan sunyi, mengikuti ayahnya. Hingga tibalah di suatu area yang masih banyak semak belukar. Terlihat gundukan-gundukan tanah yang di atasnya tertancap kayu sebagai tanda. Ya, itulah area pemakaman. Pak, ini kan kuburan. Mau ngapain kita ke sini?" Kembali Dayat bertanya dengan suara pelan dan bergetar. Tanda rasa takut mulai merasuki jiwanya. Pak Ustadz tak menjawab pertanyaannya. Pak Ustadz terus berjalan di celah-celah pemakaman itu. Lalu berhenti di satu makam yang terlihat masih baru. Bunga-bunga yang bertaburan di atasnya mulai terlihat layu berwarna kecoklatan. Tanpa disengaja, Dayat mengarahkan cahaya senternya ke bagian nisan kuburan yang terbuat dari kayu. Tertera satu nama di nisan kayu itu, Hartinam binti Sukirman. Sontak Dayat terkejut dan membalikkan badannya, lalu berlari pergi secepat yang ia bisa. Namun entah kenapa Dayat hanya bergerak di tempat saja, tak dapat melangkah jauh. Napasnya tersengal-sengal. Tanpa sengaja ia memalingkan mukanya ke belakang. Ternyata kain sarung yang ia silangkan di badannya dipegang ayahnya. Pantas saja Dayat tak dapat berlari jauh. "Mau kemana? Sini, diam." Dengan santai ayahnya bertanya dan menyuruh duduk di sampingnya. Dayat tak menjawab. Dengan berat hati dan napas masih memburu, akhirnya ia duduk kembali di samping ayahnya yang fokus berdoa menghadap makamnya Mbak Hartinam.
Pak Ustadz khusyuk membaca doa dan Dayat hanya mengaminkan saja sambil terus celingak-celinguk ke kiri dan ke kanan, entahlah apa yang ia lihat. Setelah selesai berdoa, Pak Ustadz menyiramkan air putih yang di botol tadi. Tiba-tiba saja dari kegelapan terdengar suara isak tangis. Tangisan itu terdengar sangat pilu seiring turunnya rintik hujan mulai membasahi kembali area pemakaman. Sudahlah nak, yang tenang di sana. Jangan turutkan amarahmu karena itu akan dimanfaatkan jin untuk berbuat tidak baik. Semoga Allah mengampuni dosa-dosamu serta menempatkanmu di surganya. Aku janji akan selalu mendoakanmu, bisik Pak Ustadz. Lalu Pak Ustadz bersama Dayat kembali pulang, meninggalkan Mbak Hartinem dengan tenang di pembaringan terakhirnya. Selesai. Seorang laki-laki itu tidak hanya dinilai dari fisik yang gagah dan tampan, serta banyak harta saja, tapi yang benar-benar punya jiwa yang tegas dan tanggung jawab serta bijaksana, tidak pelin-pelan, bisa memimpin dan melindungi serta memberikan contoh dalam keluarganya. Lepaskanlah dengan tegas dan bijaksana jika memang sudah tidak suka, daripada dipertahankan tapi disakiti hingga membuat wanita tersiksa lahir batinnya. Demikian akhir dari kisah Mbak Hartinem dengan segala penderitaannya. Mari kita mendoakan semoga Mbak Hartinem husnul khotimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Dan Kang Asep akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukung selalu Kang Asep Hidayat agar channel ini terus berkembang.